Halo Sobat Kutang dimanapun berada, gimana kabarnya? Sobat Kutang. Oke, sekali ini gue bakal merangkum film dengan genre komedi yang berjudul Grow Up yang dirilis tahun 2010 lalu. Nah, jadi film itu bakal nyeritain tentang orang tua yang berusaha buat jauhin anak mereka dari kecanduan gadget. Oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya. Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Di awal film kita bakal perlihatkan sebuah final pertandingan basket pada tahun 1978. Para pemain basket cilik ini bermain dengan penuh semangat dan antusias selalu. Dan kita kenalin pemain-pemain basket ini nih. Nah, yang pertama ini namanya si Lenny. Ini orangnya, dia merupakan seorang kapten dari tim itu. Kemudian ini ada si Eric. Dia pemain bertahan yang cukup sangat kuat, di mana kekuatannya ini sama halnya dengan 50 bagong sekaligus. Lalu yang ini bernama Secret. Ini orangnya, dia merupakan pemain curang yang sangat profesional di bidangnya. Dan kemudian ini ada si Marcus, di mana dia ini adalah seorang fuckboy yang disukai oleh para wanita. Dan yang terakhir ini ada si Rob. Dia merupakan anak yang cukup aneh, di mana dia ini memiliki selera sekelas emak-emak. Lalu singkat cerita, akhirnya mereka pun menang dalam pertandingan itu dan mereka pun keluar jadi juaranya. Dan di sini si pelatih itu pun sangat senang akan hal itu dan akhirnya mereka pun menjadi sangat dekat sekali. Lalu singkat cerita, 30 tahun kemudian, di mana di sini si kapten tim yang bernama si Lenny sekarang menjadi bintang Hollywood yang sangat sukses. Namun kedua putranya ini sangat kecanduan dalam bermain game, terutama game Free Fire. Kemudian di sini Sina akan berpindah ke si Rob yang memiliki selera yang cukup aneh dan dia pun mendengar sebuah berita yang sangat mengejutkan, di mana ternyata pelatih basketnya dulu telah meninggal. I'll postpone my cataract surgery. Lalu semua tim basket mereka dulu datang ke pemakaman itu. Dan di sini terlihat juga si Lenny pun akhirnya bertemu dengan Secret. Dan terlihat juga istri mereka juga sangatlah dekat. Hello, and you look so beautiful with your pregnancy. I'm just playing. Kemudian gak lama dari situ datang juga si Marcus ke tempat itu. Lalu gak lama kemudian disusul juga sama si Eric tiba bersama keluarganya. Dan yang terakhir datanglah si Rob ke tempat itu. Dan akhirnya mereka pun berkumpul bersama di situ. Dan di situ juga terlihat banyak sekali orang yang datang ke pemakaman itu. Lalu acara terakhir pun ditutup dengan nyanyian merdu dari si Rob. Lalu singkat cerita, setelah pemakaman itu, terlihat di sini anak si Eric yang berumur 4 tahun, dia pun malah minta nenin kepada ibunya. Lalu singkat cerita, kelima sahabat ini pun akan mengadakan sebuah reuni, di mana mereka ini akan melibur dan menyewa sebuah villa. Lalu di sini para ayah pun mencoba untuk mengajak anak mereka bermain di alam. Lalu setelah selesai bersenang-senang, mereka pun akhirnya balik lagi ke villa itu. Dan di sini terlihat si Lenny sedang memperhatikan anaknya yang sedang bermain di tepi danau itu. Lalu keesokan harinya mereka pun menyebarkan debu pelatih mereka di danau itu. Dan setelah momen sedih itu, mereka pun kembali bersenang-senang lagi.
Kemudian di sini terlihat ada seorang wanita cantik datang ke tempat itu. Dan ternyata dia adalah putri dari si Rob. I don't think it will. Scared. No good. Kemudian di sini mereka pun berkumpul lagi. Mereka pun berniat untuk melakukan permainan lagi yang biasa mereka lakukan pas kecil dulu, yaitu melontarkan sebuah anak panah ke atas. Dan sebelum dia jatuh, orang yang paling lama bertahan di tempat itu dialah pemenangnya. Lalu permainan itu pun dimulai. Dan di sini mereka pun berlari tanpa arah, kecuali si manusia barbar ini nih. Tanpa rasa takut, dia pun tetap bertahan di tempat itu. Tapi tiba-tiba, celem, anjing, mamam, si Rob pun akhirnya tertusuk tepat di kakinya. Dan kali ini, si Rob pun harus pulang dengan keadaan pengkor. Dan gak lama dari situ, datanglah anak kedua dari si Rob. Dan kedatangannya ini membuat teman-temannya ini melongo melihatnya. Dan gak sampai situ saja, datang juga anak ketiga dari si Rob yang sama-sama memiliki muka good looking. Dan hal itu lagi-lagi membuat teman-temannya ini melongo melihatnya, karena teman-temannya ini gak menyangka kalau si Rob ini ternyata punya bibit-bibit unggul. Hello. Hi, this is Roxanne Fader. What's up, Dad? Lalu singkat cerita, di malam harinya anak-anak ini pun sudah tidak bermain gadget lagi atau Free Fire sekalipun, melainkan mereka ini memainkan alat komunikasi walkie-talkie pakai gelas. Dan terlihat di sini juga bapak-bapak dan ibu-ibunya juga mengikuti permainan itu. Lalu singkat cerita, keesokan harinya si Lenny dan istrinya terpaksa harus pulang duluan karena mereka ini ada urusan pekerjaan. Dan tapi pas dia melihat anak-anak mereka sedang bermain, dia pun sadar kalau anak-anaknya ini masih sangat perlu hiburan agar mereka ini lepas dari gadget mereka. Oh, are you okay? Yeah, Mom. I'm just glad to see you. Lalu singkat cerita, akhirnya mereka pun pergi bermain ke waterboom. Baby got front. Go, Dave. Come on, Jill. You can do it. Lalu di sini kita bakal diperlihatkan cewek-cewek good looking, anak-anak dari si Rob, dan mereka ini sedang digodain oleh penjaga waterboom itu. Lalu gak lama dari situ, si Rob pun datang ke tempat itu, dan dia pun bilang kalau mereka ini anak dari si Rob. Tapi di sini penjaga kolam ini malah gak percaya, dan dia pun malah mengatakan mereka gak mungkin anak si Rob karena si Rob ini mukanya sangat jelek. Dan karena perkataannya itu, si Rob pun akhirnya emosi dan langsung mendorong si pria itu. But I like to go nude. Lalu di sisi lain, kita bakal diperlihatkan istri-istri mereka, yang mana mereka ini sangat kegatelan pas lihat cowok tampan. Tapi di sini mereka ini seketika langsung kaget pas cowok itu berbicara. Suaranya ini mirip kayak waria, kayak wanita. Yeah, I'm from Saskatchewan. What's up in Canada, eh? You're from around these parts, eh? Lalu singkat cerita, ketika mereka sedang bermain sebuah wahana, mereka pun gak sengaja bertemu sama rival basketnya dulu. Dan di sana mereka pun akan beradu kehebatan. Would you? Wiley! Lalu singkat cerita, di malam harinya mereka ini masih menikmati liburannya dengan sebotol ciu dan berdansa bersama. Look at you. I'm horny too. What do you... Lalu singkat cerita, di hari terakhir liburan mereka pun menuju sebuah festival. Dan di sana mereka pun bertemu dengan rival basketnya dulu. Dan di mana mereka ini mengajak mereka main basket lagi.
Lenny. If you're looking at me, I don't know. You can. Dan tanpa berlama lagi, Shiro pun langsung mengiyakan ajakan mereka itu. Dan disinilah terjadilah pertandingan ulang antara mereka. Tapi belum juga 5 menit, para orang tua ini napasnya udah napas bako, disertai juga penyakit rematik. Nah, mereka ini sudah mulai kelelahan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan pertandingan itu oleh anak mereka. Dan tapi walaupun mereka di sini kalah, keluarga mereka ini tetap senang karena mereka ini mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Karena di mana dalam satu pertandingan pasti ada yang menang dan kalah. Dan kini kebersamaan mereka pun semakin erat. Dan tapi di sini manusia barbar ini malah memainkan permainan panah itu tepat di kerumunan banyak orang. Dan hal itu sontak membuat orang-orang di sekitar situ berlarian gak jelas arahnya. Dan akhirnya film pun tamat.